Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Emsir, Prof. Juri, Bu Dindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, maaf Bu, ini menjelang Lebaran masih nguji Bapak. Apa itu? Ya. Karena SK-nya baru ditandatangani Jumat yang lalu dan dapat jadwal hari ini. Gak apa-apa Bu Nino. Termasuk mahasiswa ini Prof. Emzir, Prof. Zuriati, mahasiswa gawat. Dadi waras ya. Ya gawat, tapi dia bikin gawat kita. Sport jantung juga bacanya. Pusing ya Bu ya bacanya ya Bu. Bacanya. Ini mahasiswanya kok malah belum datang, bagaimana ini mahasiswa? Saya ngajar tadi, jadi terpaksa diakhiri secepat. Itu mahasiswa yang sudah datang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Emsir, Prof. Juriati, Prof. Novi dan Bu Dindu. Saiful Rahman, mana Pak Saiful? Ya, Prof. Saiful Rahman itu ada di nggak ada di Jakarta, Prof. Emzir, ada di Pati, Jawa Tengah. Tapi bisa gabung ya? Bisa lah, bisa. Bisa kan? Udah pulang kampung duluan ya. Bu Novi di Jakarta apa masih di Jember nih? Tanggal 20, Prof, ke Jakarta. Iya. Jadi nggak bisa pulang kalau sekarang ya. Iya. Loh, ini kita ke wilayah-wilayah lain sudah di stop, Prof, mulai tanggal 6 kemarin. Iya, itulah. Nggak bisa keluar. Sistem rayon. Kok bisa hilang ya? Saya ini Bu Novia, saya pengen lebaran di Depok dekat anak. Oh, di Depok ya? Janji tanggal 6 itu mau ke Depok. Kalau enggak sebetulnya saya tanggal 5 udah bisa. Tapi enggak kebayang karena peraturannya tiba-tiba. Iya, tanggal 6. Ya, tanggal 6. Tanggal 6 ya? Ya, tanggal 6. Kalau Depok masih bisa, Bu Zur. Kalau mana ya? Jabodetabek masih bisa. 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 Tapi ada yang bilang nggak bisa. Enggak, itu keluar ke Bandung nggak boleh. Nggak boleh. Jawa. Anak saya pulang ke Bogor boleh tuh kemarin, nggak masalah. Saya coba besok. Ke Depok masih bisa. Oh, Prof. Sur di Depok ya, putranya ya? Iya, di Depok sama di Ciputat. Ya. Oh, Bu Novi di Depoknya di mana ya? Di Depok Lama, Rumah Sakit Bakti Yuda, daerah situ. Oh, saya Kalimalang, Kalimulia. Kalimulia, iya. Ya, anak saya ada yang di Depok tuh. Di mana, Prof? Di mana namanya? Di Sawangan, dekat itu. Bukan, di dekat Cimanggis itu. Oh, daerah Cimanggis, iya. Prof, kita bikin. Gimana, Prof? Enggak, saya mau menyapa Dadi Waras ini waktu kuliah rajin dia. Tapi hilang saja, enggak ada. Iya, Prof, saya sejak S2 juga dengan Prof. Juriati, juga dengan Prof. Emzir. Bahkan Prof. Novi juga sempat mengajar saya juga memang. Gitu ya. Iya. Ini Bu Novi di Komplek Tirta Mandala. Oh, Tirta Mandala. Jadi Bu Novi mau ngomong apa? Saya tuh kok pingin ya kita tuh nulis itu loh, Prof. Buku yang isinya para guru besar gitu. Ayo nulis ya. Gimana, Prof. Emsir? Setuju ya? Boleh ya. Tapi ya se-Indonesia ya, UNJ gabung, UI gabung, semuanya para guru besar. Nggak apa-apa kan? Ya, Prof. Emsir ya.
Nanti saya Iya. membuat ini. Saya udah terjemahkan buku itu tuh, Mario Claret tuh udah terjemahin. Oh gitu. Ya ya. Eh. Udah diterbitkan, Prof. Tahu nih Pak Saiful katanya iya mau diterbitin, nggak tahu kemana dia dibawa kemana-mana. Iya. Pak Saiful. Ini sekarang sedang bikin buku dengan Pak Saiful itu ini. Iya. Metodologi penelitian sastra. Lo kan sudah itu, Prof. Saya pernah baca. Itu teori dan pengajaran Oh, sastra. teori pengajaran sastra. Yang Prof. MC ya. Nah, ini sekarang ini metodologi penelitian sastra. Ya, Iya, dari contoh-contohnya, yang penting contoh-contohnya bagaimana penerapan pendekatan sastra. Iya. Itu dari disertasi. Jadi kasus. Jadi bisa untuk langsung ya, Prof ya. Iya, itu. Untuk udah jadi bukunya, tinggal diterbitkan, nggak tahu gimana Pak Saiful. Diterbitin gimana gitu. susah, nggak pernah ini komunikasi. Nanti sekarang itu penerbit itu ini meminta kita membiayai, itu yang malas jadinya. Iya. Jadi seperti kita membeli, istilahnya kita membeli 100 eksemplar minimal. Iya, Baru gitu. iya. Kemudian kita jual sendiri. Malas kita. Iya. Dulu saya kebanyakan itu kita diberi royalti aja. Royalti ya. Tapi saya yang itu, Prof, yang sastra pariwisata, pertama begitu, kita beli 100. Kemudian cetakan kedua, dia yang memberi kita royalti, diterbitkan lagi untuk yang kedua kalinya. Kalau saya itu udah sampai ke cetakan beberapa, itu dari ini aja penerbit. Dari penerbit ya. Nah, itu. Ya, Nah, sekarang lain lagi modelnya dia. Iya, lain lagi Ada modelnya. buku, kita harus biayai, ya malas gitu. Itu yang bikin malas. Iya. 9 lebih 1 menit, kita tinggal saja ya Pak Saiful. Ini mulai aja lah. Gereja. Mulai saja, soalnya saya ngajar lagi Bu Nino. Oh iya. S2. Saya sudah mengingatkan beliau nih 2 kali, yang kemarin dengan pagi ini saya sudah mengingatkan, dan Pak Saiful sudah mengatakan baik, terima kasih Mas Dadi itu. Tidak ada, saya tidak tahu di beliau nih. Ya. Oke, kita mulai ya Pak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semua berkumpul tatap maya dalam pelaksanaan seminar kelayakan disertasi Saudara Dadi Waras Suharjono dengan judul disertasi Religiositas dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman R.C. Razi. Sebelum kita mulai, pertanyaan ditujukan kepada Saudara Dadi Waras Suharjono. Apakah Bapak sehat dan siap melaksanakan seminar kelayakan disertasi? Ya, alhamdulillah saya dalam kondisi sehat dan insya Allah siap untuk melaksanakan ujian ini, Bu Nino. Baik, ujian ini, seminar kelayakan disertasi ini waktunya 60 menit. Dengan 3 penguji, tapi salah satu belum hadir, mungkin akan menyusul. Jadi presentasi untuk kelayakan ini maksimum 10 menit. Agar para penguji leluasa memberikan saran dan arahan agar disertasi ini semakin menjadi bagus untuk menuju tertutup. Untuk itu dipersilahkan Pak Dadi Waras Suharjono untuk share screen. Ya, baik. Presentasi selama 10 menit. Ya, baik.
itu Pak Saiful datang. Ya. Ya, selamat datang Pak Saiful. Apa kabar? Halo Ibu, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang, Bu Nino, ya Allah. Ya, iya Pak. Silakan, Bu Zur, Ya, kaifal hal? bilkhair, bilkhair. Baik, tabarak, saum fi Ramadan. Anta shaim? Ana saim, ya Allah, alhamdulillah bikhair. Piye kabare Bu Novi, Mbak Novi, ya Allah. Iya. Rasa seger kewarasan bae to. Sudah datang toh Pak Saiful. Oh iya, Prof. Mzir. Share screen-nya nggak mau. Ya. Bapak khair, Ustaz. Nggak mau ya, sebentar file ya. Udah. Jadi bisa share screen Pak Dadi. Ya, ini sebentar saya screen, tapi filenya sebentar Bu Nino. Ini kok tidak mau ya filenya. Jangan panik Iya. Pak. Tenang aja. Sebentar Bu Nino. Saya ulangi lagi. Kok tidak mau ya file. Kayak kabel-kabel dililit-lilit leher. Kenapa Prof? Pakai kabel-kabel dililit ke leher. Awas hati-hati kabelnya. Pak Saiful. Iya. Bukan ini, bukan Prof. Mzir. Biar Sudah terang. saya siapkan semalam, tapi tidak ada ya. Dibuka dulu filenya baru di-share. Iya, iya betul Prof. Ini sudah saya siapkan sebetulnya semalam di Google Drive nih. Itu grogi itu biasa. Di Jakarta kah Pak? Saya Bu Nino, Ya. saya work from home Bu Nino. Au parle, au Jakarta lah, nong. Pak Saiful bisa bahasa Perancis juga. Wah, saya nulis Pak Prawe Français, Prof. Mzir. Sudah siapkan ini ya, bentar. Ini Mana dia. Pak? Bisa Ya. bukanya kemudian. Terus saya share screen saja Pak. Belumnya nggak Sudah. dicoba dulu. Sudah disiapkan, sudah nih Prof nih, sudah ketemu. Ya, kami juga tidak memiliki PowerPoint-nya Pak. Jadi ini Oh ya, saya kirimkan saja di grup kalau begitu ya Bu Nino ya. dari Nanti. kemarin. Sekarang share aja dulu. Oh ya, Dulu deh, share dulu. ya Bu Nino. Share yang hijau di bawah. Ya ini share screen sudah saya pencet Prof. Nah, terus klik yang di file tadi. Iya, Klik itu, drag 2 kali jadi buka dia. iya Prof. Nah, sudah terbuka Prof ya? Sudah terlihat belum Prof? Belum ya? Heran ya. Harus ajak teknisi di sampingnya. Ini coba saya di sini dulu deh. Sebentar Prof. Udah klik share. Ya, Prof. Sudah saya klik share nih. Klik yang Sebentar, Bro. itu, pilih yang mana tadi? Nggak dikirim ke Reza aja biasanya nggak Bu Nino ya. PPT, klik. Kemarin sudah saya kirim ke Mas Panji sebetulnya. Ini sebentar. Tadi sudah saya kok nggak mau keluar ya? PPT yang ada di situ klik. Sudah Prof, sudah saya klik tadi, tapi nggak mau keluar ya sebentar. Ya, klik lagi. Sebentar. Ya, share screen. Terus mana sudah saya siapkan padahal. Sudah. Ini keluarnya malah di sini ya. Ya itu Dengan- di situnya itu klik dulu. Dia akan muncul. Ya, ya. Ini sudah saya connect ke Google Drive sebetulnya, Prof. Sebentar, susah sekali ya. Nah, ini sudah buka di Google Drive. Kemudian ini saya sudah temukan PPT-nya. Ya PPT-nya itu yang Ya, diklik. sudah Prof, sudah saya klik ini PPT-nya sudah saya klik. Terus anyone with the link, terus share screen.
share screen dulu. Iya. Dari Pak, dikirim ke grup saja, Pak. Ya, dah baik, Bu Nino, akan segera saya kirim ya, Bu Nino, ya. Bisa kirim saja langsung ini. Ya, belum ada di Iya. antara kita kan. Iya, ya, baik. Enggak ada Panji atau Reza nih sekarang. Bentar. Ada nih, ada Mas Reza. Mas Reza, tolong dibantu. Baru gabung Mas Rezanya. Oh iya, ini saya kirim. Ya, belum Mas. Ini saya kirim, ya, ini Prof, ini saya kirim di sini. Kita hitung waktu mundur ya Bu Nino ya, nanti Ya, enggak ini sempat. waktunya. Ya. Kenapa tidak ada PPT-nya? Oh iya. Prof. Suryati sudah ya. Yang belum tadi Prof. Novi. Kalau saya udah ada PPT-nya. Ya, Prof. Suryati sudah saya kirimkan kemarin. Dari Mas Panji sebetulnya itu. Ayo dikirim dulu ke ujian daring Pak Dadi. Sudah saya kirim ke ujian daring. Sudah saya kirim, Bu Nino. Di ujian daring sudah saya kirim. Sudah ada belum, Bu Nino? Ujian daring. Oh, belum masuk ya? Kok belum masuk ya? Sebentar. Saya tadi kirim. Ya, ujian daring ya. Ini harusnya, sedang proses ya. Sebentar. Ya, apa susah ya? Nah, ini mudah-mudahan keluar PPT-nya nih. Tapi udah saya kirim tadi ini, Bu. Di ujian daring. ada ulang. Ya. Ini ujian daring sudah masuk, Bu ya. Untuk Bapak Saifur Rahman juga sudah. Iya. Karena baru dikirim ini. Iya. Di share screen-nya saya tidak tahu mengapa tidak bisa. Saya harus tekan tombol share screen tapi tidak mau muncul ya. Padahal saya ambil dari Google Drive ini. Video klip, aduh. Apa sekali lagi saya coba, Bu, dari file. Di filenya tidak mau juga ya. Kalau tidak dari Google Drive, Mas Dadi, diulangi lagi mungkin tidak dari Google Drive, tapi dari lokal drive Anda saja, bisa nggak? Ya, itu dia. Kan tadi saya sudah 2 kali dari Google Drive. Karena di Google Drive sudah ada loh Pak Saifur. Dan saya sudah share screen, kenapa tidak mau keluar juga ya? Saya juga heran. Dari file, berarti dari file ya. Ini saya pencet file, tapi tidak mau. Dia tidak dari mau lokal apa? aja, lokal drive Anda, drive D itu aja, nggak bisa? Dari drive D. Bukan, ini kan masuknya berarti kalau dari drive D, kan tekan share screen, kemudian tekan ke SharePoint mungkin ya, Microsoft SharePoint ya. Ya. Ini soalnya sudah diatur untuk all partisipan bisa share screen ini. Iya. Reza udah. Iya, Bu. Reza aja yang mana coba share screen. Coba Mas Reza. Ini aduh, kok saya pencet tidak bisa mau. Saya sudah siapkan di Google Drive ya. Kelihatan. Oh iya. Ini saya sebagai ketua sekaligus sebagai. Saya dari tadi nih. Nah, Saya di korpodinya. Ya, aduh. Ya. Ya, baik, saya mulai saja atau bagaimana Bu Nino ya? Saya mulai saja, Bu ya. baik, mulai. Ya, baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Emzir, Prof. Novi, Bu Nino, dan Prof. Suryati, juga kepada Pak Saifur Rahman yang berkenan hadir untuk ujian semester hasil saya pada seminar hasil pada pagi ini. Baik, saya mulai saja. Disertasi saya berjudul Regulasi dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Siraz. Nah, di situ ada latar belakang mengenai saya mengungkapkan pentingnya pengajaran sastra. Kemudian di situ novel berlatar belakang Rusia. Yang selama ini saya tahu baru ada 2 yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang berlatar belakang Rusia, yaitu Tasbih Cinta di Langit Moskwa dengan Bumi Cinta. Nah, saya memilih Bumi Cinta karena di dalamnya mengungkapkan hal yang kompleks ya, tidak ya baik itu berupa keyakinan atau kepercayaan maupun juga itu berupa ateisme yang ada di dalam kisah novel Bumi Cinta itu. Nah, kemudian saya mengambil kajian strukturalisme genetik ya, karena alasan saya memang ketika saya mempelajari teori ini dan strukturalisme genetik yang
di situ adalah mengungkapkan pandangan dunia pengarang ya, bagaimana jadi suara masyarakat itu diwakili oleh pengarang. Nah, kemudian juga saya juga tertarik menggunakan kajian ini karena ingin melihat bagaimana pandangan ya baik seorang Habibur Rahman maupun Al-Qur'an ya secara keseluruhan melihat dunia ini ya. Karena memang di situ diungkapkan bahwa salah satu keunggulan ya Al-Qur'an di sini yang saya lihat adalah menggunakan panggilan secara umum, yaitu wahai manusia dan wahai orang-orang beriman. Jadi siapapun itu walaupun orang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun itu dipanggil oleh Al-Qur'an, karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu juga manusia, yaitu wahai manusia itu. Nah, kemudian untuk rumusan masalah itu saya bagi ada 5 ya. PPT-nya kok nggak jalan? PPT-nya nggak jalan. Iya, ini bukan. Iya. Karena yang nyajikan Bu Nino. Iya, saya nanti tidak bisa komentar nanti ini. Saya udah tanda tanya ini slide keberapa, slide keberapa. Oh iya. Sebentar Bu, atau bagaimana ya? Atau saya share screen lagi Bu ya? Atau serahkan ke Reza saja. Reza, Mas Reza, tolong Ya. dibantu Mas Reza. Ya, boleh Pak, ya baik Pak. Coba lagi Pak Dadi di share screen sekali lagi soalnya Iya. bisa ini share Tutup screen. dulu. Iya, dan berarti ini saya stop other screen, di want to continue atau stop nih ya? Dan nih, Oke. Oh iya. coba Pak Baik. Dadi share screen, kan ada yang hijau nih share screen. Terus Iya. Bapak pilih yang layar yang ingin Bapak share, lalu tulisan share di sebelah kanan Pak. Bukan, ini kan ada di dalamnya ada Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive. Kan saya letakkan di Google Drive ini, Mas Reza. Saya klik di PPT-nya. Google. Iya, PPT di Yang- Google yang- Drive. Bukan yang PPT biasa aja Pak, jangan yang Google Drive. Oh ya, jadi Yang seperti Bu Ninuk tadi PPT biasa. PPT biasa. Jadi share screen, kemudian klik apa lagi setelah share screen? Share screen nanti ada di sebelah kanan Share. bawah itu tulisan Iya. share. Iya. Iya, udah saya klik ya, terus Iya. share, iya. Nggak ada di dokumen Pak Dadi. Ada sih di dokumen, ada di dokumen juga udah saya siapkan, sini ada di Ya, sini. di dokumen saja. Iya, Jangan. iya, iya, iya. Kan yang pada dikirim di grup itu kan dalam folder PPT bukan Iya. OneDrive. Nah itu Bapak klik 2 kali aja langsung foldernya. Nanti Bapak, Iya. itu kan akan muncul ke PPT bukan ke OneDrive gitu. Ya, nah ini kan, nah baik, sebentar ya. Ya, nah ini sudah. Terus ini share screen tadi sudah saya klik share. Nah terus apalagi tuh Mas Riza udah. Tapi ini belum muncul ke ini. Ini sudah muncul di tempat saya memang, tapi di sini belum muncul. Jadi udah saya klik share. Klik itu yang sudah muncul itu diklik. Yang sudah klik ya, ini kan udah sebentar ini kok. Ya, itu. Oh ya ini file nih. Ini udah file. Aduh. Repot kalau orang lain yang menyajikan. Ya. Di Reza nggak punya Reza, kalau biasanya kan Reza bisa. Kenapa ya? Saya juga heran. Biasanya klik langsung bisa loh ini. Sebentar. Aduh. Iya. Ya baik Bu. Iya Bu. Baik Bu. Heran ya. Jadi Udah benar. aja dulu. Iya. Reza yang nanti. Ini sudah saya gunakan. Nih, sebentar masih saya nih. Saya udah. Sebentar, nah ini sudah. Terus sudah ada share. Dia nggak mau keluar ya. Waras ya ini. Sambil dicoba pada ini juga saya sambil Iya, mencoba. saya juga coba ini. Ya, saya juga maksudnya ini udah terbuka, tapi mengapa dia tidak masuk mau ke linknya ini ya? Sebentar. Bukan pakai link Pak, ini saya kan download yang dari Iya. WhatsApp nih, Ini WhatsApp. saya udah Bapak. dari Google Drive sebetulnya. Bukan Harusnya dari udah Google kebuka Drive Pak, jadi Bapak Google yang Drive itu nggak bisa. nggak Langsung bisa Pak Google Drive. dengan aja. Ya udah,
berarti Folder share PPT aja. yang dari Ya. apa? Yang dari Panji. Coba, Nggak bisa juga. coba ini mudah-mudahan bisa nih. Bukan yang Nah, dari ini Google coba. Drive Pak, tapi dari Iya. PowerPoint yang filenya PowerPoint itu tinggal diklik 2 kali aja. Aduh, Atau nih saya padahal- kirim lagi ke WhatsApp Bapak, nanti Bapak Ya. download, Bapak Aduh, klik ya 2 kali Allah. langsung ya. Sebentar. Iya ya Mas Reza, saya juga heran nih kenapa ya. Biasanya selalu pakai Google Drive bisa loh, ini kenapa susah ya? Iya, tapi ini bukan Google Drive Pak. Kalau PPT seperti ini hanya aplikasi PPT aja seperti Excel atau Word. Dropbox, aduh. Ya. Saya coba ini kirim ke Reza nih. Bisa juga ya. Bisa nggak Reza? Itu udah sebentar. Reza. Baik, sudah sebentar. Belum masuk. Oh, sudah. Ini sudah masuk. Iya, ini udah masuk tuh. Susah ya. Harusnya Pak Dadi nggak dari kemarin hubungi Mas Reza, minta tolong gitu. Oh iya, enggak masalahnya saya biasa menggunakan sebentar. Halo Mas Reza ya, halo. Iya. Iya, saya buka WhatsApp di komputer. Iya betul, buka saya. Iya. Oh iya. Oh iya, saya download udah. Iya, saya unduh udah. Udah. Oh, for the download klik 2 kali ya. Ya, oke. Iya, oke. Iya, saya klik nih. Saya klik 2 kali. Udah, saya klik 2 kali. Iya, Mas Reza. Udah kebuka. Udah, saya klik 2 kali udah terbuka. Iya, bukan. Di PPT langsung saya klik. Udah. Bentar. Klik share screen. Oh iya, coba. Saya klik ya share screen. Ya, terus share screen ya. Iya, itu. Iya, bukan masalahnya di situ kan ada ketika saya klik share screen itu ada Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box sama Microsoft SharePoint. Nah, itu apa langsung? Oh iya, yang ada tulisan PPT ya. Iya, sebentar. Ya, apa nih nggak mau ya, heran saya. Iya. Aduh. Oh ya udah, nih ada Mas Reza. Udah nih, religiositas. Udah, share ya. Udah nih. Nah, itu Pak, nggak usah pakai OneDrive. Ya. Udah ya. Masalahnya saya biasa OneDrive bisa, tapi kenapa ini tidak ya? Iya, baik. Untuk share screen jangan pakai OneDrive, Pak. Oh, gitu. Tapi Iya, ya udahlah, baiklah. Terima kasih Mas Reza. Iya. Baik, saya ulangi lagi, mohon maaf. Aduh. Coba, udah bisa digeser belum? Kalau udah enable editing itu hilang. Udah. Nah, baik, Prof. Saya mulai lagi. Jadi yang tadi ya ini latar Di slideshow belakang. Pak Dadi, coba Ya, itu enable di editing. slideshow. Diklik enable editing. Iya, enable editing. Klik. Oh, enable editing. Itu yang di atas diklik dulu. Sebentar, ini udah slideshow kan udah ya? Udah Tapi nggak muncul bisa kan? jalan itu, nggak bisa jalan kalau gitu. Oh, Klik iya. yang di atas enable editing. Oh ya, Pak. Tunggu, sebentar. Enable editing. Ini Pak di atas Di ada di atas atas. yang kuning, Ini yang di atas kuning di tuh. atas. Yang atas ini, you are sharing share screen. Bukan. Enable Bukan, editing enable di PPT, di editing. PPT Pak. Di atas judul, Iya, berarti saya keluar dulu nih berarti nih. Nggak Tidak. usah keluar. Itu ada enable editing, diklik aja di atas. Ini nih, enable Ini di atas. enable. Ya, enable editing. Enable Iya. Loh, enable editing. Ini kok di Di atas garis tuh, di bawah view. di bawah view. Ada Sebentar. view, review, View. slideshow. Di bawahnya kan ada enable editing tuh. Oh iya. Di sini ya ada view. Ya sebentar.
Ada view. Ini Pak, saya fotoin ke Bapak lagi Ya, ya. ya. Enable Betul, Pak. editing sebentar. Kok di sini tidak ada tulisan enable, disable, adanya nah, Di bawah kata view di atas tuh. ya. Di atas view. Ada judul. Di bawahnya Oh, ada view. Saya ke Kemudian WhatsApp ke Bapak buka WhatsApp saya apa yang Tampilannya berbeda ya, sebentar. nggak mungkin berbeda Pak. Ini kan share screen dari Bapak. Bukan, ini saya udah masuk ke ini, sudah masuk di, sebentar. Aduh, ini masuk ke ini. di halaman pertama itu Pak. Nah, ensure dulu, saya harus ensure dulu. Nah, ini baru enable editing ada di sini. Nah, ini dia. Ya, karena tadi saya sudah masuk ke ini, tapi loh ya sudah nih. Udah silakan. Ya, baik. Baca aja Pak. Nah, waktu ini nanti. udah ya, berarti ini udah terlihat semua ya, mudah-mudahan. Ya, dari apa tadi? Dari latar belakang apa tadi? Ya, latar belakang tadi sudah rumusan masalah sekarang. Jadi dalam. Saya mau lihat latar belakangnya lagi di atas. Ya. Yang Itu sekilas. Ya, ini dia, Prof. Pentingnya pengajaran sastra, novel berlatar belakang Rusia, lalu keunggulan novel Bumi Cinta. Maksudnya keunggulan ini dibandingkan juga dengan novel yang berlatar Rusia, ya, dan novel Bumi Cinta itu sendiri. Karena di dalam novel Bumi Cinta ini mempermasalahkan hal-hal yang hakiki, yaitu keimanan atau kepercayaan tadi itu. Kemudian juga ada tentang komunisme. Nah, kemudian rumusan masalahnya ada 5, ditinjau dari struktur intrinsik, kemudian dalam religius dalam novel yang terkandung dalam 5 aspek, yaitu kepercayaan, peribadatan, penghayatan, pengetahuan, dan pengamalan dari latar belakang pengarang, sosial, dan pandangan dunia. Nah, lalu state of the art-nya ini untuk sementara saya katakan bahwa di sini ada 4 artikel, yaitu mengenai penelitian dilakukan oleh Sophie Octaviana, nilai-nilai religius, kemudian hubungan Islam dan Yahudi dalam lintasan sejarah, lalu terorisme atas nama agama, dan agama dalam kerangka pikir ateisme menurut Jean-Paul Sartre. Nah, 4 ini maksudnya tentang religiositas tadi dengan hipogramnya Al-Quran itu, lalu bagaimana kaitan Islam dan Yahudi, lalu bagaimana orang yang melakukan tindakan terorisme itu mengatasnamakan agama, lalu bagaimana kerangka pikir orang-orang yang berpaham ateis atau ateisme itu. Nah, kemudian kebaruannya tadi itu sudah saya katakan, jadi melihat melalui pandangan dunia pengarang ya, serta latar belakang sejarah dari karya yang ditulis ya. Nah, dengan dari pandangan pengarang itu saya juga ingin mengaitkan dengan teks lainnya yaitu Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an dari apa yang dinyatakan oleh Habibur Rahman itu. Nah, di sini saya menemukan ada 5 aspek religiositas, yaitu kepercayaan, pengetahuan, penghayatan, peribadatan dari sudut pandang Islam maupun Yahudi. Nah, lalu pemeluk agama yang bertindak radikal anarkis ya. Nah, kemudian roadmap penelitian itu dimulai dari ketika saya mengambil perkuliahan di 2015 ya untuk Tala Sastra. Lalu saya sempat membuat satu tulisan ya di jurnal Pena Utama, ini jurnal kampus, judulnya Nilai-nilai Agama Yahudi. Kemudian di 2019 saya melakukan wawancara kepada Habibur Rahman itu 2 kali, yaitu di 2 Juli 2019 dan di 23 Juli. Lalu hasil itu kemudian saya juga sempat menjadi pemakalah di seminar internasional, yaitu saya bawakan tentang religious values in the novel Bumi Cinta. Content analysis. Lalu yang terakhir ini pemakalah di seminar internasional Seward Fresh ya, yang judulnya Islamisme, Yahudi, dan Ateisme dalam novel Bumi Cinta. Dan hasil dari seminar ini akhirnya saya jadikan ke jurnal ya, saya masukkan ke jurnal Psychology and Education dengan judulnya Islamism, Judaism, and Atheism in the novel Bumi Cinta and Authorship, dan jurnal tersebut yang memuat artikel saya sudah terbit gitu. Nah, sekarang saya sedang menyusun satu buku ya yang mudah-mudahan bisa saya katakan nantinya bisa menjadi sebuah buku referensi. Judulnya itu ya saya buat teori dan kajian strukturalisme genetik dalam karya sastra religius ya. Nah, kemudian ini jurnal tadi yang Pena Utama ini tulisan saya, dan ini adalah wawancara saya dengan Habibur Rahman ya. Kemudian ini adalah sertifikat Ecoflex ya, saya menjadi pemakalah di seminar internasional. Kemudian ini juga menjadi pemakalah juga di seminar internasional juga 2 kali. Nah, kemudian ini adalah jurnal artikel yang saya tulis di sebuah jurnal Psychology and Education Scopus Q4 dan sudah terbit. Nah, kemudian terus di kajian pustaka ini saya memuat teori yang berkaitan novel, yaitu hakikat novel ya. Jadi
di situ saya nyatakan novel itu adalah karya yang muncul setelah puisi dan drama, intinya seperti itu. Kemudian dari pengertian novel, apa sih novel itu? Nah, novel itu memisahkan ada dua, yaitu bisa pola dan atau kehidupan, atau bisa kedua-duanya. Ya, jadi kalau mengenakan pola ya berarti tentang alurnya kronologinya ya. Berarti kalau tentang kehidupan filosofinya ya. Jadi apa hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari novel tersebut. Nah, biasanya novel yang adiluhung dan adikarya seperti Bumi Cinta memiliki keduanya, baik pola maupun kehidupan. Nah, lalu karakteristik novel ya di sini dari beberapa yang saya baca memang ada di situ dikatakan antara 35.000 sampai 400.000 kata. Nah, kemudian yang saya kaji di novel di Bumi Cinta tadi dalam disertasi saya adalah aspek religiositas ya. Jadi ada 5 ya yang dirumuskan oleh Stark dan Bloch ini, yaitu kepercayaan, hal yang mendasar dalam orang-orang yang beragama, lalu peribadatan ya, jadi perilaku dalam beragama ya, lalu penghayatan, getaran hati yang muncul ketika melaksanakan agama, pengetahuan. Nah, jadi alasan mengapa seorang beragama melakukan hal tersebut berdasarkan apa yang dia baca, terutama dari kitab suci, dan juga pengamalannya dalam lingkungan sosial atau sesama manusia. Nah, kemudian kepercayaan. Jadi di sini intinya bahwa yang disebut kepercayaan adalah hal yang asasi yang melekat pada jiwa manusia. Nah, manusia memiliki hal. Jadi ketika orang sudah percaya, ya maka itu tidak bisa lagi tidak perlu lagi dicari ya mengapa dia percaya, tapi yang dicari adalah pembenaran bahwa dia tuh mempercayai hal tersebut gitu ya. Jadi itu hal yang asasi dan memang yang melekat pada diri manusia gitu. Nah, untuk keperibadatan ya itu cerminan kita untuk merendahkan diri terhadap zat yang dituhankan gitu ya, dalam bentuk untuk sebagai bentuk loyalitas kita kepada hamba, kepada Tuhan. Nah, untuk penghayatan ini adalah getaran hati ya. Jadi dalam melaksanakan agama tentu kita merasakan ya hal apa yang kita rasakan, apakah itu kehusyuan, ya, apa itu ketenangan batin atau segala macamnya, itu bisa kita rasakan dalam menghayati ajaran agama. Nah, pengetahuan ini adalah mengenai hal yang diilhamkan atau diinspirasikan ya. Jadi Tuhan memberikan pada manusia ya, betulnya ketika dia ya termasuk dalam hal beragama ya, ketika dia membaca kitab suci dia juga memberikan pemahaman itu gitu ya. Nah, itu peran serta Tuhan dalam memberikan pemahaman orang terhadap pengetahuan yang dia baca ya, dan itu menjadi alasan dia mengapa melakukan hal tersebut gitu. Nah, kemudian pengamalan, nah, ini menjadi penggerak ya. Jadi aspek pengetahuan dan keimanan menjadi penggerak terhadap praktik keberagaman. Nah, lalu strukturalisme genetik ya. Jadi intinya di sini adalah bahwa strukturalisme genetik itu gabungan antara ya strukturalisme dan marxisme ya. Jadi bahwa ya, yang melatar belakangnya adalah di dalam negara yang disebut komunis itu ya tidak boleh karya sastra kecuali yang menyuarakan tentang ideologi mereka ya. Jadi di sini memang karena strukturalisme punya kelemahan ya maka digabunglah dengan genetik tadi ya. Jadi asal usul pengarang ya. Pengarang menyuarakan masyarakat ya. Jadi apa idenya itu disuarakan melalui karya sastra. Nah, kemudian prinsip dan prosedur ya. Di sini juga saya ungkapkan sedikit ya tentang bahwa intinya strukturalisme genetik ini tidak akan pernah bisa lepas dari pandangan dunia pengarang gitu ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkahnya ya di sini ya secara ringkas ya, jadi pendekatan dialektika, jadi bagaimana dialog antara pengarang dengan situasi masyarakat itu kemudian dia suarakan ya apa yang ada di masyarakat tersebut gitu ya, menurut ya ideologi dari pengarang itu ya. Nah, kemudian latar belakang pengarang ya mengenai asal-usul pengarang ya. Jadi seberapa penting peran pengarang ya terhadap karya sastra yang dihasilkannya itu ya. Nah, lalu latar sosial, ini keseluruhan rangkaian usul pokok berupa kaidah-kaidah sosial dan pandangan dunia. Nah, jadi dalam pandangan dunia ini bahwa nilai-nilai yang ada dalam teks itu ya yang termuat di dalam dunia itu akan ada di dalam yang disebut bacaan tadi, termasuk novel. Jadi untuk mengungkapnya itu dibutuhkan yang namanya analisis isi ya untuk mengungkapkannya itu. Nah, kemudian di sini saya juga mengungkapkan ada penelitian relevan ya. Jadi ada 10 penelitian yang saya himpun yang kesemuanya adalah terkait dengan strukturalisme genetik ya, menggunakan kualitatif deskriptif. Nah, lalu ini ada 7 penelitian yang menggunakan menggunakan Bumi Cinta sebagai untuk penelitiannya, data penelitian ya.
Nah, jadi di sini saya menggunakan kerangka berpikirnya adalah bahwa struktur garis magnetik itu menggunakan kualitatif deskriptif dan wawancara pengarang. Nah, tapi perlu juga dilengkapi dengan metode lain, yaitu intertekstual tadi ya. Jadi untuk mengaitkan dari apa yang pandangan dunia pengarang terhadap teks yang lain. Nah, dalam hal ini saya mengaitkannya dengan yaitu ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, kemudian juga tinjauan religiusitas yang ada 5 aspek tadi ya berdasarkan teori Stark dan Bloch gitu ya, baik dalam pandangan Islam maupun dari pandangan Yahudi gitu ya. Lalu bagaimana pola pikir ateisme dan orang-orang yang bertindak terorisme atas nama agama. Nah, metodologinya menggunakan analisis isi ya dan deskriptif kualitatif tadi. Nah, korpusnya ini ada ya tadi yang saya ambil jadi data adalah kepercayaan, peribadatan, penghayatan, pengetahuan dan pengamalan. Nah, jadi gambaran umum ya novel Bumi Cinta ini tadi sudah saya ungkapkan di awal mengungkapkan tadi hal yang prinsip ya mengenai keimanan atau kepercayaan. Nah, kemudian bagaimana pertentangan Yahudi dan Islam di dalamnya ya. Nah, lalu apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan dan bagaimana orang yang melakukan tindakan anarkis terhadap atas nama agama. Dan saya memuat sinopsisnya. Nah, terus terkait pengarang novel Bumi Cinta yaitu Habibur Rahman. Nah, beliau memang orang yang sejak kecil sudah lekat dengan dunia Islam lah dengan nah itu makanya karya-karya beliau itu banyak bersinggungan dengan agama Islam ya. Nah, kemudian di sini temuan penelitian ya. Tema ada 3, dasar, mayor dan minor ya. Jadi sebagai peran utamanya adalah Ayas dan itu protagonis dan Linor sebagai antagonis. Nah, tokoh bawahnya adalah ada yang ateis ya yaitu Yelena, ada yang pemeluk Katolik Anastasia. Nah, tokoh tambahnya juga masih ada yang ateis itu David dan yang Islam itu Pak Joko dan yang satu lagi ini Kristen Ortodoks itu Margareta gitu ya. Jadi bagaimana peran orang-orang ini terhadap Ayas sebagai pelaku utama ya. Nah, kemudian perwatakan lalu alurnya ini alur maju ya. Di situ ada saya jelaskan mengenai orientasi, komplikasi, klimaks sampai dengan reorientasi. Nah, sudut pandang yang digunakan Habibur Rahman adalah orang ketiga serba tahu ya. Jadi dia bisa mengisahkan baik itu Linor sebagai pemeluk Yahudi, kemudian mengisahkan Ayas sebagai yang Islam, kemudian Yelena sebagai ateis seperti apa ya. Itu jadi serba tahu ya yang digunakan. Nah, gaya bahasanya personifikasi dan metafora karena menggunakan gaya kiasan bertasbih ya, alam dan semesta ini bertasbih. Nah, baik, kemudian pembahasan ya. Jadi tema ini terkait petunjuk Tuhan. Ya, Tuhan memberikan petunjuk kepada siapapun. Nah, plotnya ini lebih kepada perseteruan antara Islam dan Yahudi ya. Nah, kemudian gaya bahasanya tadi sudah saya ungkapkan lebih mengarah kepada ayat Al-Qur'an tadi mengenai kata tasbih tadi diantaranya ya, termasuk arti dari bumi cinta itu ya. Nah, lalu kepercayaan tadi sudah saya ungkapkan yang diungkapkan oleh Habibur Rahman ini bahwa Islam itu adalah untuk konsep ketuhanannya adalah logis dan rasional. Nah, kemudian di dalamnya juga diungkapkan bahwa ateisme ya. Jadi tentang ateisme itu adalah hal yang sudah merambah di berbagai kehidupan. Jadi bukan hanya di negara komunis ya, di negara yang berpaham ada agama saja itu ada saja orang yang tidak percayakan adanya Tuhan ya. Nah, kemudian juga jadi Islam itu yang dengan bertuhankan Allah itu menurut Habibur Rahman ya di situ dikatakan adalah rasional. Nah, Yahudi itu bertuhankan yang mereka sebut dengan Elohim atau Yahweh. Ya. Nah, itu juga di sini diperankan oleh Linor. Nah, dia percaya apabila apa yang Yahweh atau Elohim ini perintahkan, termasuk ya untuk menyakiti orang katakan di situ, yaitu dia yakini itu adalah hal yang benar ya. Padahal kalau kita lihat itu semua adalah doktrin. Nanti kalau pembahasan yang saya lakukan di situ ya tentang kepercayaan. Nah, tujuannya apa? Dengan melakukan itu semua ada ketenangan batin bahwa apa yang saya lakukan ini sebetulnya diridhoi Tuhan gitu ya, walaupun sifatnya adalah kekerasan ya. Nah, kemudian untuk peribadatan ya. Jadi di sini digambarkan ibadah yang pokok yang di dalam Islam ini adalah mengenai sholat itu ya. Jadi sholat bagaimana Ayas menjaga sholat gitu ya. Nah, bahkan Ayas juga pernah sampai ketinggalan dalam melakukan sholat ya untuk peribadatan. Nah, sementara untuk yang Yahudi ya itu Linor digambarkan dengan mengikuti perkumpulan namanya perkumpulan Gus Emunim ya. Nah, di situ juga dikisahkan bahwa dia pemeluk setia Yahudi tapi yang radikal dan anarkis. Nah, untuk penghayatan. Nah, ini perbedaannya ya untuk segi penghayatan getaran hati yang muncul dalam hati Ayas itu ada kehusyukan ya dalam menjalankan ibadah karena sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ayas juga suka mohon ampun kepada Tuhan. Nah, hal ini berbeda atau bertolak belakang dengan Linor ya yang memang menerapkan agama secara radikal anarkis ya, sehingga yang muncul adalah
ketidaktenangan batin ya. Jadi ada pergolakan di dalam diri Linor itu ya. Tapi dia tetap terus melakukan itu ya, karena memang ada doktrin-doktrin yang dia temukan di dalam perkumpulan keagamaannya itu. Nah, itu mengenai penghayatannya. Kemudian untuk pengetahuan ya. Nah, di sini untuk segi pengetahuan bahwa Islam itu menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu ya, karena memang ilmu adalah hal yang penting, yaitu dari surat pertama Iqra itu ya, bacalah, dan kemudian di situ ditekankan bagaimana ilmu didapatkan, yaitu dengan cara membaca, kemudian dengan cara menuliskannya ya, alladzi alama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Nah, di situ Islam sudah mengajarkan pentingnya membaca dan menulis ya, dari ayat pertama yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, kemudian di situ juga disebutkan mengenai pengetahuan yang sekarang disebar adalah tentang evolusi ya, bahwa ketiadaan Tuhan dalam keterkaitan penciptaan makhluk ya, dan ini memang diajarkan di banyak sekolah gitu ya. Nah, kemudian juga untuk yang pengetahuan tentang yang Israel ini atau Yahudi, nah memang Israel itu dari kata Isra, yaitu hamba, El itu adalah Elohim, Tuhan, jadi memang itu artinya hamba Tuhan ya. Nah, di dalam pengetahuan yang didapatkan oleh Linor ini memang pengetahuan yang sifatnya radikal ya, jadi dia boleh melakukan apa saja, yang penting tujuan itu tercapai ya, karena apa yang dia dapatkan bukan hanya dari Taurat tapi juga dari Talmud. Nah, Talmud ini sebetulnya isinya adalah merupakan kitab hitam Yahudi ya, sehingga sekarang kalau kita lihat kerusakan di bumi yang banyak dilakukan oleh mereka itu berdasarkan dari Talmud gitu ya, dan ya mungkin peristiwa yang kemarin pun bisa kita lihat gitu ya, karena memang ada keinginan mereka ingin membuat negara Israel Raya yang kemudian nanti akan menjadi negara Yahudi Raya, tujuannya ke sana ya, sehingga mereka ingin menguasai Yerusalem atau Al-Aqsa tadi itu. Nah, itu diantaranya yang saya ungkapkan mengenai pengetahuan terkait Israel Yahudi. Nah, kemudian untuk pengamalan ya, jadi dari segi pengamalan ya, nah dari segi pengamalan ini Ayas yang saya baca tadi mengenai, yaitu dia seorang Muslim yang menjaga pandangan. Kemudian Ayas juga sempat bertarung ya dengan Sergei, tapi bertarung itu karena mempertahankan diri ya, bukan karena dia yang memulai ya. Dan itu diperkenankan di dalam Islam. Jadi di dalam surat Al-Hajj juga disebut, apabila kamu diusir dari kampung tanpa alasan yang jelas, ya kamu boleh melawan ya. Jadi melawan di sini berarti, tapi tidak boleh melampaui batas, intinya seperti itu ya. Jadi boleh berperang tapi tidak boleh melampaui batas ya. Nah, kemudian berdakwah dengan bijak, itu yang dilakukan oleh Ayas. Jadi bagaimana dia mengajak orang untuk yakin pada Islam tetapi tidak dengan memaksa diantaranya. Kemudian hijrah atau pindah tempat demi keimanan. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Linor, yaitu pemeluk Yahudi, ini bertentangan ya. Sementara Ayas dengan bijak, dengan nilai kemanusiaan, nah Linor sebaliknya ya, dia bersikap kejam ya. Jadi bahkan tidak bersahabat. Jadi mereka yang bukan agamanya Yahudi itu dipandang rendah ya, bahkan disebutnya dengan goyim. Jadi siapapun yang bukan Yahudi itu goyim, hewan ternak. Jadi bisa diperlakukan oleh mereka terserah ya, mau dibunuh mau diapapun itu terserah. Jadi mereka yang punya keyakinan Yahudi ya radikal anarkis gitu ya. Nah, dia juga kejam ya, dia tega ya. Kalau bukan sesama Yahudi silakan untuk diperlakukan bagaimanapun, dibunuh pun tidak masalah. Nah, itu sudah juga diungkapkan di dalam buku yang saya sebutkan tadi. Nah, baik. Nah, kemudian ya. Maaf, ya. Untuk presentasi cukup karena iya, baik, ya. Kita sudah terlambat dan ya, silakan Bu. Ya, baik. 9.44 ya. Ya, pertama kali menurut sesuai SK Pak Saifur dipersilahkan, Pak Saifur. Ya, terima kasih Bu Nino yang cerdas dan terpelajar. Pak Dadi, stop screen dulu. Oh iya, iya. Ya, stop share ya, baik. Ya. Ya, Saudara Dadi Waras. Ya, baik Pak Saifur. Waras ya. Ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu Dr. Nino Lustianti yang terhormat dan terpelajar, yang disertasinya tentang folklore Prancis yang sangat bagus. Kepada yang terhormat Ibu Prof. Zuriati yang selalu bijak, dan Prof. Emzir, sahabat sekaligus guru saya, serta Prof. Novi, seorang yang terpelajar yang berasal dari Banyuwangi yang melalang buana dengan artikel-artikel yang berada di dunia. Saya mohon izin untuk lebih dulu bertanya kepada Saudara Dadi Waras ya. Ya, ini novel
novel ini sangat bagus sebagai sebuah kajian. Pertama-tama kajian ini memiliki nilai nilai positif dalam dakwah ya, dalam dakwah, dalam pembelajaran. Jadi ini novelnya sebetulnya novel apa? Jenis novel apa ini, Mas Dadi? Ada beberapa memang yang bisa menggolongkan ya. Di sini ada yang disebut juga dengan novel tematis ya, novel tematis karena di dalamnya itu memang ada tema-tema ya. Ya, ini novel menurut saya adalah novel didaktik ya, novel yang digunakan untuk belajar, untuk dakwah. Terus kemudian saya melihat bahwasanya ini kan pasti Prof. Novi sudah sangat paham ini tingkatnya ini kan satu novel, satu objek kajian yakni Bumi Cinta, kemudian satu fokus yakni religiusitas. Dan ini di Jember sudah banyak sekali begini pasti. Dan saya rasa saya tidak mengingatkan pada skripsi-skripsi yang sudah dibimbing oleh Prof. Novi yang sangat-sangat baik. Tetapi kelihatannya dengan model yang semacam ini, saya rasa memang tampak terlampau sederhana. Nah, karena terlampau sederhana ini, mungkin saya berpikir tentang hal-hal yang perlu diperdalam lagi. Misalnya begini, apakah novel ini menggunakan kata religius? Apakah Anda menggunakan kamus filsafat? Tidak, ini ada kamus nih. Ya. Di situ ada kamus, ada istilah religius diambil dari filsafat, dari kamus istilah tidak? Dari kamus istilah. Di dalam novel itu enggak, dalam konteks teori Anda, apakah Anda menggunakan kamus istilah, misalnya kalau bukan ini apalagi semacam ini kamus filsafat nilai ini, misalnya begini nih. Nah, beberapa kamus istilah yang Anda gunakan untuk mempertajam konsepsi religiusitas Anda. Ada tidak di situ? Tidak ada toh? Belum, yang kamus filsafat belum. Bukan, kamus istilah saja, kamus istilah. Boleh, kamus istilah. Saya rasa ini penting ditambahi, terus kemudian kata religius ini kan sebetulnya konsepsi tentang Tuhan itu hanya ada dalam KBBI, sementara dalam beberapa kamus istilah yang sudah saya lihat konsepsi Tuhan itu tidak begitu menonjol. Terus kemudian yang paling menonjol halaman 166 ini, teknik pengumpulan data ini tidak ada cara mengumpulkan datanya, tidak ada cara membaca cermat atau membaca berulang-ulang, tidak ada. Saya melihat tidak ada kata itu. Sementara untuk mengambilkan data literer kan menggunakan kata itu toh. Terus kemudian halaman 563 nih simpulan. Ini simpulan Anda sangat ini ya, antisemit ya. Bahwasanya Yahudi ini kejam, Islam bagus ya. Ya, di dalam novel itu seperti itu memang sih itunya. Tapi ya. Artinya begini, bahwa Anda harus berpikir lebih luas lagi, bahwasanya objek kajian yang ada di sini sebetulnya untuk dibawa atau didudukkan di dalam konteks ilmiah ini perlu mendapatkan pembanding yang seimbang. Ingat bahwa Anda seorang ilmuwan yang harus clear, harus koheren, harus koherensial, koheren dan balance. Clear, koheren, dan balance. Jangan sampai muncul antisemitisme. Ada baiknya Anda membaca buku Hannah Arendt, The Origin of Totalitarianism. Di dalam satu bab berjudul Ras Before Rasisme, saya rasa ini menjadi bagian penting bahwasanya Islam itu kan dulu kan juga kiblatnya kan ke Masjidil Aqsa toh. Iya, sebelum Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lah iya kan dia kiblatnya ke Masjidil Aqsa, terus kemudian habis di Masjidil Aqsa, terus di situ kan ada situs yang di Masjid Qiblatain ya. Masjid Qiblatain di mana, Mas? Masjid apa, Pak Saifur? Qiblatain. Isemusana kalau Prof. Zur bilang Isemusana, Masjid Qiblatain itu ada di mana? Kan ada masjid dengan dua kiblat tuh. Iya, dua kiblat berarti Qiblatain. Di mana masjidnya itu? Ternyata yang Qiblatain, yang dua kiblat. Nah, itu dia. Jadi maksud saya bahwasanya Islam ini kan juga berasal dari memiliki origin dari kaum Abrahamik. Iya, betul. Iya, kakek-kakeknya kan Nabi Ibrahim juga kan. Ya, Ibrahim, Ishak, Ismail, sampai Isa atau Yesus, kemudian Yahweh, kemudian Al-Masih, kemudian sampai kepada Muhammad. Jadi konsepsi antisemitisme ini harus dikurangi.
harus dikurangi, sehingga Anda harus melihat bahwa jangan sampai Anda tidak balance. Sehingga kalau memang harus didudukkan, novel ini harus didudukan dalam forum ilmiah yang terhormat ini, Anda harus balance. Bahwasanya ini mengandung antisemitisme yang sangat besar. Kemudian kalau ini dikembalikan lagi pada Hannah Arendt dan kepada Simon Sebag Montefiore, Anda membaca Yerusalem tidak? Buku Yerusalem tuh. Buku Yerusalem belum, yang Yerusalem buku belum, Yerusalem ya. Berjudul ya nanti ditambahkan ya, judulnya baik, adalah Yerusalem The Biography. Saya rasa Anda akan menjadi paham bahwasanya namanya kalau kan tidak adil kelihatannya. Anda wawancara Yahudi pada siapa? Nah, tidak ada itu makanya. Enggak, Anda wawancara Yahudi pada si Habib. Iya, toh? Tetapi Anda wawancara Yahudi pada rahib tidak? Pada rabi? Tidak. Anda harus adil wawancara pada rabi juga dong. Artinya apakah yang digambarkan oleh Habibur Rahman ini apa sudah netral atau belum? Apalagi Anda kan menggunakan strukturalisme genetik. Ketika konteks sosial ini menjadi sangat penting, ketika konteks produksi, reproduksi, dan konsumsi di dalam Marxisme itu menjadi sangat penting, Anda harus melakukan olah ilmiah atau tradisi ilmiah yang juga harus digunakan. Jangan sampai antisemitisme ini kemudian Linor itu kan digambarkan jahat, kejam, tidak berbudi kemanusiaan, ya kan? Iya, ketika Islam kan dikatakan sebagai lembut dan sebagainya. Sementara Islam kan kalau kita tarik kan memiliki folklore yang sama. Islam memiliki folklore yang sama, memiliki nabi-nabi yang sama, memiliki rasul-rasul yang sama. Ketika Yahudi kemudian mengacu pada pada Nasrani misalnya, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sama, memiliki cerita-cerita rakyat yang sama, sehingga saya rasa tidak adil kiranya kalau Anda menggunakan antisemitisme di sini, sehingga Anda perlu menggunakan Hannah Arendt sebagai acuan untuk menetralisir keadaan ilmiah Anda, menetralisir keadaan ilmiah Anda. Kemudian Simon Sebag Montefiore, judulnya Yerusalem, sehingga tidak terjadi islamisasi di UNJ ini. Jadi yang saya rasa yang paling penting itu, yang lain-lain saya rasa itu tinggal ditambahkan oleh Prof. Emzir. Dan saya sekali lagi selamat karena Anda mendapatkan pembimbing yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat cerdas, Prof. Novi Anugrahayati dan Bu Ninu yang sangat teliti. Saya rasa sekali lagi selamat. Terima kasih Bu Ninu. Terima kasih Pak Saiful ya. Baik-baik, terima kasih. Jelas. Terima kasih Pak Saiful Rahman yang memberikan masukan yang sangat luar biasa. Dicatat ya Pak Jadi Waras. Iya, sudah saya catat nih Bu Ninu. Iya, saya sudah catat langsung. Nanti ditambahkan juga kalau dicatat tidak ada. Iya, saya tambahkan nanti. Iya. Selanjutnya sesuai SK Prof. Zuriati. Baik, saya langsung saja. Terima kasih Bu Ninu. Kalau toh judul ini tetap dipertahankan, maka judul Anda kan religiusitas dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman. Nah, tapi di dalam pendahuluan latar belakangnya agak kaget saya. Mengapa? Pentingnya pengajaran sastra novel berlatar belakang Rusia, ya. Sedangkan Rusia yang di sini adalah latar belakang mengapa Habibur Rahman mengambil Rusia. Karena berpatokan kepada surat Al-Anfal yang mengatakan bahwa hidup ini penuh perjuangan. Perjuangan yang paling berat adalah perjuangan dengan nafsu, dengan seks. Lalu Habibur Rahman mikir-mikir, yang mana ya? Rasanya seks di Indonesia ini masih bisa toleransi. Maka dia berpikir adalah nafsu atau pornografi yang ada di Rusia. Maka muncullah cerita ini itu. Jadi jangan ini dijadikan untuk, karena dia Habibur Rahman sudah katakan bahwa pornografi tertinggi adalah di Rusia. Lalu Anda mengatakan hendaknya diperbanyak apa tadi sebentar? Pembelajaran, pentingnya pengajaran sastra novel berlatar belakang Rusia. Nah, sedangkan judulnya kan religiusitas. Kalau setuju, pentingnya pengajaran sastra berlatar belakang religiusitas ya. Cocoklah dengan judul. Coba ini apa namanya? Nanti mengapa kita bawa generasi kita membaca cerita itu? Sekali lagi saya tanggapi bahwa Rusia ini muncul karena
Habibur Rahman ingin kota mana, negara mana yang pornografinya tertinggi, supaya dalam surat Al-Anfal itu adalah perjuangan terberat dalam melawan nafsu, gitu. Sementara di dalam ketika cinta bertasbih menggunakan surat At-Taubah. Ya, betul. Kenapa unsur lahir ayat-ayat cinta? Karena di At-Taubah itu mengatakan bahwa apa katanya, pekerjaan kita sekecil apapun dilihat oleh Tuhan, oleh Rasul. Ya, itu katanya ya. Iya, betul. Nah, dia melihat teman-temannya di Jawa banyak yang main-main, yang mengatakan buat apa serius? Itu mengatakannya, sehingga dia ambil ayatnya, dijadikannya tokohnya menjadi tokoh yang rajin. Iya, betul. Itu ketika cinta bertasbih ya. Iya, KCB. Adapun ayat-ayat cinta, ya ayat-ayat cinta dia mengambil surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu mengilhaminya untuk mengatakan bahwa teman yang akrab sekalipun suatu saat akan menjadi musuh. Ya, dia mengatakan di sini dijadikannya cerita. Itu. Ya, kedua di dalam penelitian yang relevan, Pak Dadi itu seakan-akan menganggap relevan itu harus sama, sehingga Bapak mengatakan bahwa sama-sama bersumber kepada ketuhanan, bahwa rujukannya ketuhanan, padahal bedanya apa gitu. Antara satu yang lain itu harus bedanya apa gitu. Oh iya. Sampai di sini kan Bapak paham ya apa yang saya maksud? Iya. Maksudnya relevan. Bedanya apa? Ya, yang relevan. Jadi itu bedanya. Judul mengapa muncul kata Rusia itu alasannya Habibur Rahman mengambil lokasi atau settingnya di Rusia, bukan harus dianjurkan harus membaca bahasa. Iya, salah ya, baik Prof. Iya. Habibur Rahman sendiri mengakui itu adalah pornografi tertinggi di Moskow, gitu ya. Betul. Iya. Nah, kemudian struktural genetik itu kan banyak cabangnya, banyak ya. Diambil saja yang penting, seperti di slide nomor 3 itu saya rasa tidak cocok karena Ayas dalam cerpen itu katanya Habibur Rahman. Itu kan tokoh fiktif yang dilahirkan oleh ini, bukan tokohnya dia. Jadi genetiknya di mana gitu ya. Adapun state of the art-nya nanti biar Ibu dan Rob penelitian, biar Ibu Novi yang hebat tentang ini sekalian kajian pustaka. Ya. Oh ya, secara keseluruhan Pak, nanti Bapak kalau maju di ujian tertutup, ini slide-nya nggak gini Pak. Iya. Slide-nya itu poin-poinnya. Iya. Ini seakan-akan teks Bapak potong-potong, Bapak masukin ke dalam PowerPoint. Iya. Sehingga kadang-kadang seperti pengertian novel. Pengertian novel apa tadi itu nggak ketemu pengertian novel di sana. Novel itu merupakan bagian kedua dari puisi dan drama. Tapi novel itu apa? Nggak ada saya baca. Ya, nggak ada saya baca. Terus di slide 17, satu slide dari awal sampai akhir satu kalimat. Berapa darah 10 baris? Satu kalimat semuanya. Ya. Itu slide 17. Iya, betul. Iya. Slide 18 sambung 18 sambungan 17 disambung saja, tidak poin-poinnya. Iya, baik. Nah, itu perbaikan ini kan ujian kelayakan ya, jadi yang kurang baik diperbaiki. Iya, baik, Bro. Ya. Kemudian di daftar pustaka, di daftar isi, Bapak langsung kepada pengertian religiusitas, kepada aspek-aspek religiusitas. Harusnya ada pengertian religiusitas dulu. Intinya dari saya, teori tentang religiusitas sangat minim. Ya. Sekarang saya nanya Bapak, dari hati kecil Bapak. Ya. Belum ada di sini di latar belakang. Adakah Bapak di sini memberikan gambaran kepada pembaca apa beda religi, religius, dan religiusitas? Ya, religi itu kan agama, religi, seperangkat aturan. Religi adalah agama yang formal di KTP. Apa agamanya? Islam. Islam, apa yang melekat dengan Islam? Ada masjid, ada tasbih, ada apa? Semua itu termasuk religi. Kalau religius, religius itu ya nilai-nilai yang ada di dalam
agama tersebut, religius. Sekumpulan pengetahuan tentang satu agama, apa agama Kristen atau agama ini, yang dia tahu. Jadi boleh saja Zuriati ini tahu semuanya. Tahu semuanya. Tapi apakah Zuriati ini mengamalkan apa yang diketahuinya? Jadi Pak Dadi tahu bahwa la taqul lahuma uffin. Jangan ngomong cis sama orang tua. Bapak tahu. Tapi sehari-hari Bapak membangkang. Berarti nilai religiusitasnya nggak melekat. Tidak terinternalkan kepada diri dari Pak Dadi. Itu harus dijelaskan sebagai ini. Banyak. Jadi boleh jadi pengetahuan agamanya banyak, dia religius. Pengetahuannya semuanya dia tahu. Tapi pengamalannya tidak ada, nilai-nilainya tidak melekat ke dirinya. Itu Pak ya. Baik. Jadi Bapak tambahkan itu di latar belakang, misalnya bisa itu. Bukan latar belakang atau pengantar dari teori religiusitas ya. Baik, religiusitas pengertiannya. Jadi karena buru-buru Bapak ini kan yang saya amati PPT. Adapun disertasinya baru sedikit saya baca. Untuk itu Bapak tinggal di mana? Saya di Selipi, Prof. Kemanggisan Selipi. Saya kebiasaan saya setelah ini ketemu yang membahas yang disertasinya, bukan yang PPT-nya. Baik, boleh Prof. Karena banyak sekali yang ini ya. Baik, Prof. Jadi di slide 23 Bapak mengatakan yang relevan itu kok sama. Jadi sebetulnya yang relevan itu sama ininya, berbeda teorinya misalnya. Berbeda teorinya atau sama novelnya beda atau kajiannya berbeda. Ya, Pak, tuh. Saya memberikan masukan. Lihat di prolognya. Pak, Bapak juga ada menulis kerangka berpikir ya? Iya, kerangka berpikir. Apa kerangka berpikirnya? Itu mengenai apa sih? Jadi apa yang akan diungkapkan di dalam penelitian tadi mengenai apa itu religiusitas, kaitan dan perbedaan dengan yang lalu. Boleh tanya nanti sama Prof. Emsir, kalau dalam pemahaman saya, kerangka berpikir tidak ada di dalam penelitian kualitatif. Dia adanya di penelitian kuantitatif. Kalau adakah sastra dengan kuantitatif? Ada. Pengaruh sikap terhadap apresiasi cerpen misalnya. Apa logikanya? Apa kerangka berpikirnya? Bahwa orang yang bersikap baik terhadap sastra pasti apresiasinya ini gitu. Seberapa itu dikaji dengan statistik. Baik. Ya, jadi Bapak menulis kerangka berpikir itu. Berarti saya tidak. Baik. Jadi hasilnya tolong dihadirkan dalam bentuk tabel. Itu belum bentuk tabel saya lihat ya. Apa sudah? Slide. Terus ini Pak, di slide berapa itu? Campur aduk lagi. Bapak bicara tentang metafora, Bapak bicara tentang stilistika, Bapak bicara tentang macam-macam. Nanti pilah-pilah lagi. Baik. Di slide-nya baik. Saya lupa halamannya. Ini halaman 81, halaman 85. Itu campur aduk, Pak. Ada lagi analisis wacana, ada pula gaya bahasa panjang pula, ada pula metafora, kan tidak ada hubungannya dengan kajiannya. Baik, gaya bahasa. Saya rasa cukup itu. Maaf Bu Nino, saya berapi-api terus kalau ngomong ya. Jadi karena yang bertanya bertiga, waktu sedikit, makanya saya ingin menyampaikan itu baru separuh dari catatan. Baik Prof, nanti saya bertemu dengan Prof. Nanti saya kasih. Di UNJ boleh Prof. Yang jelas di daftar isi Bapak belum mencerminkan religiusitas itu apa saja. Pengertian dulu, baru aspek-aspeknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya Prof. Emsir, dipersilahkan Prof. Emsir. Baik, sudah pertanyaan berapi-api dari Pak Saiful Rahman, Dur. Saya kelihatannya kehabisan bahan. Lebih baik ya. Saudara Dedi Waras. Prof. Saya mengucapkan selamat dulu
Anda sudah sampai ke seminar kelayakan. Ya, terima kasih, Bro. Ya. Baik, Bro. Sesuatu hal yang menggembirakan gitu. Yang berikutnya judulnya sudah bagus. Ya, baik, Bro. Ini tambah di dalam kurung kajian struktural genetik. Supaya orang bisa lihat langsung dari judulnya. Mau dibahas secara apa ini? Gitu. Iya. Baik, Prof. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari latar belakang. Saya nanya, apa yang menjadi topik penelitian Anda? Pengajaran sastra atau karya sastra? Karya sastra, Prof. Ya sastra. Anda kan tidak menyinggung masalah pengajaran sastra. Kenapa mulai dengan pengajaran sastra? Ya, artinya saya mengungkapkan bahwa sastra itu penting gitu maksudnya Pak untuk diajarkan. Nah, di antara salah satunya kita karya. itu memulai sesuatu tetapi tidak membahasnya. Buat apa? Yang kita ini linguistik terapan ya, bukan pengajaran bahasa. Baik. Mulailah dengan karya sastra. Oh, karya sastra ya, Prof. Sastra, terutama novel. Itu yang menarik bagi Anda untuk diteliti kan? Iya, betul, Prof. Karya sastra novel, ya. Kemudian apa yang mau dilihat dari novel? Ya nilai-nilai tadi itu, Prof, ya, tentang religiositasnya, Prof. Paragraf berikutnya tentu Anda berbicara tentang religiusitas. Oh, iya. Mengapa Anda tertarik dengan religiusitas? Ya, mengapa tertarik? Apa pentingnya pada masyarakat Indonesia religiusitas itu? Ya, bagi masyarakat Indonesia. Ya. Dengan mengkaji sastra dilihat dari religiusitas. Ya. Paragraf berikutnya, Anda sudah membaca novelnya atau belum? Sudah beberapa kali malah, Prof, ya. Sudah berkali-kali lah saya baca novelnya. Anda ungkapkan kenapa Anda tertarik dengan novel Bumi Cinta itu. Dilihat dari aspek religiusitas. Ya, baik, Prof. Dan apa yang sudah dilakukan orang-orang lain itu tentang Bumi Cinta ini? Ya, apa yang sudah dilakukan? Kan sudah ada yang neliti juga kan? Sudah, Prof. Itu sudah ada penelitian yang relevan. Sudah saya ungkapkan juga, Prof. Ya. Kenapa Anda tertarik dengan religiusitas? Ya, orang lain nelitinya apa? Baik, Prof. Nah, baru Anda tentukan fokusnya apa, subfokusnya apa. Ya. Ini subfokus yang berulang-ulang. Ya, kan kalau Anda menggunakan struktural genetik, itu kan hanya 3 sudut pandang saja. Ya, religiusitas dilihat dari struktur novel. Oh iya, struktur novel. Ya, baik, Prof. Kemudian religiusitas dilihat dari struktur sosial. Oh, struktur sosial. Oh iya. Kemudian religiusitas dilihat dari pandangan dunia pengarang, kan itu aja. Iya. Ya. Bagaimana novel itu dikaji dalam 3 hal itu kan? Iya. Cuman yang dipertanyakan kalau dari struktur novel, ini Anda menggunakan struktur intrinsik novel. Ada struktur ekstrinsik gitu kan? Oh iya, ada 2, Pak. Itu teorinya perlu diinikan gitu ya. Oh iya. Karena yang namanya struktur itu udah ada komponen-komponennya kan. Ya, kalau ekstrinsik apa yang menjadi komponennya kan tidak ada. Iya. Ya, kalau struktur novel itu sudah berbicara intrinsik. Iya, struktur novel, iya. Dari struktur novel. Jadi, bagaimana Anda melihat religiusitas dilihat dari struktur novel? Keberadaan religiusitas itu dilihat dari struktur novel, di mana dia adanya? Dari itu tema. Saya lihat itu. Anda hanya membahas struktur novel saja. Dan membahas religiusitas saja gitu. Tapi bagaimana mengaitkan religiusitas dengan struktur novel? Terlihat di mana itu? Di pembahasan nantinya, Prof, ya. Itu novel yang tidak terlihat. Ya.
Kalau datanya kan data dari novel itu sendiri kan. Iya, iya. Nah, sekarang religiusitas dilihat dari struktur sosial. Itu dari mana datanya? Dari latar sosial pengarang, kemudian latar sosial novel. Iya. Nanti Latar Anda sosial. mempelajari pengarang itu asal usulnya di mana, bagaimana konsep sosialnya, ininya, ya. Tetapi itu kalau dilihat di dalam novel itu adalah Rusia. Gitu. Iya. Nah, bagaimana Anda melihat latar belakang sosial di Rusia? Dengan buku-buku yang berkaitan dengan tentang Rusia itu, Prof. Atau ada, ya. Ada. Di situ saya ceritakan tentang komunisme dan bagaimana Rusia itu ada di latar sosial pengarang, saya kaitkan itu, Prof. Oke, nah sekarang pandangan dunia pengarang. Ya. Bagaimana Anda mendalaminya? Nah ini yang kurang saya lihat. Oh, begitu. Hanya Anda melihat menjabarkan bahwa Habibur Rahman ini dari kalangan orang tua beragama, gitu aja. Tapi Anda ceritakan bagaimana pendidikannya, ya, bagaimana dia kok larinya ke sastra dan sebagainya. Nah itu nggak dalam di situ. Ya kan dia kuliah di mana itu juga nggak dijelaskan. Di mana dia kuliah? Ada, Prof, di latar tentang itu pendidikan mulai SD, SMP, SMA sampai S1 dan S2. Hanya beliau tidak membuat tesis, jadi gelarnya PGD, Postgraduate Diploma gelarnya. Nah, itu ada saya ungkapkan itu ya. Dia di Mesir itu apakah dia dia 7 tahun oleh pengetahuan agama dari pendidikannya itu atau dari lingkungan di sana? Ada wawancaraan dari situ. Wawancara saya tentang ya pendidikan yang bagaimana si Habibur Rahman ini bisa memperoleh latar sosial Rusia gitu. Ada di situ saya ungkapkan, Prof. Beliau mengunjungi teman yang di Malaysia itu, Prof. Jelaskan ya di situ. Jadi 3 hal itu. Nah, hubungkan antara intrinsik struktur novel dengan sosial dengan pandangan pengarang, itulah yang membentuk ini, pemahaman kita tentang religiusitas di dalam novel. Gitu. Ya. Nah itu hasilnya itu belum terlihat, ya, belum terlihat. Ya, Oke. Kemudian ini pembahasan itu isinya apa? Pembahasan ya membahas mengenai tadi struktur intrinsik. Menguraikan kembali secara deskriptif temuan penelitian. Iya, menguraikan kembali temuan deskriptif ya. Dari deskripsi gitu ya. Pembahasan. Tapi ada penafsirannya, Prof. Temuan gitu kan. Iya, itu pembahasan itu adalah memberi makna temuan, interpretasi. Ya, interpretasi, Prof. Ya, sesuai dengan struktur fokus. Yang penting lagi bagaimana temuan itu dibahas dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Ada nggak penelitian-penelitian terdahulu tentang religiusitas? Oh iya, tentang religiusitas. Oh iya. Ya, tentang struktur novel, tentang ya sesuai dengan struktural genetik dan sebagainya. Itu kelihatannya tidak dibahas seperti itu. Ya. Justru kualitatif itu kekuatannya di situ. Temuan dibahas dengan penelitian-penelitian yang relevan. Apakah dia sejalan? Ya, apakah dia dapat mengembangkan temuan-temuan yang sudah ada? Ya, ini kan secara induktif ya. Iya, induktif, Prof, betul. Itu kan mengembangkan teori. Iya, betul memang. Teori apa yang Anda dapatkan di situ di dalam pengembangan strukturalisme genetik? Teori yang berdasarkan dari pandangan dunia pengarang tadi disatukan dengan struktur intrinsik. Anda bahas temuan Anda dengan teori-teori yang relevan. Iya,
Ya, kemudian ya, tindak lanjut dari penelitian itu bagaimana? Atau implementasinya. Ya, itu juga belum dibahas. Oke. Nah, proposisi apa yang ditemukan sebagai hasil penelitian? Ini kan kualitatif. Ya. Posisi ya, berarti harus disebutkan secara itu Prof. Menghubungkan antara Ya, struktur menghubungkan novel, sosial dan pandangan dunia pengarang ya, Prof. Ya, itu. Oh ya, proposisinya ya. Oke. Nah, kalau itu sudah sudah diperhatikan, ini hasilnya akan bagus ya. Jadi sepakat dengan Bu Zur ya, PowerPoint-nya nggak laku lagi kayak seperti itu. Ya, itu power text namanya. Power text, bukan PowerPoint. Ya, apalagi satu kalimat bisa berbaris-baris gitu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar gimana, Pak Dadi Waras? Ya, baik, Prof. Oke, ini Anda sudah menyamai Pak Saiful Rahman ini dari sudut kepala nih. Dari kepalanya, tapi Prof. Ya. Baik, Bu Nino ya. Terima kasih. Selanjutnya saya Prof. Prof Novi, saya izin saya dulu ya, Prof. Ya, silakan Bu. Ya. Pak Dadi Waras. Nah, ternyata menulis disertasi tidak bisa dalam waktu singkat. Jadi meskipun Pak Dadi waktunya angkatan 2014, tapi karena beberapa waktu itu Pak Dadi dan teman-teman masih ada lagi yang belum lulus, itu diminta segera menulis. Nah, mungkin baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini Pak Dadi mulai lagi menulis. Oleh karena itu, Pak Dadi, tadi saran-saran dari Pak Saiful, Prof. Suryati, dan Prof. MC dicermati. Kemudian yang kedua, Pak Dadi, banyak referensi-referensi yang masih di bawah 10 tahun, kecuali memang buku-buku yang wajib ya, seperti sastra, itu memang bisa dipertahankan. Saya dengan Pak Dadi sudah konsultasi via Zoom, dan saya sudah mencermati satu-satu, tapi di layakan ini masih banyak referensi-referensi yang masih di bawah 10 tahun. Nah, ibarat baju ya Pak Dadi, apakah Pak Dadi sanggup merevisi semuanya ini ataukah apa adanya? Baju kalau kita punya kain jahit baru pasti semangat, tapi ketika harus merenovasi, harus permak ini, permak itu. Sementara ujian Pak Dadi adalah di tahun 2021. Coba direspon dulu. Ya, saya sanggup, saya berusaha untuk memperbaikinya, Bu Nino. Untuk terutama referensi ini ya. Nah, terutama ini adalah disertasi. Disertasi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful juga, bahwa kita tidak bisa tiba-tiba muncul seperti ini, sehingga padahal ini struktural genetik. Kemarin sudah saya sampaikan juga ada 3 subfokus yang perlu dicermati. Nah, 3 subfokus itu muncul di temuan, kemudian dibahas lagi. Nah, justru di pembahasan ini kurang tajam. Sudah saya sampaikan ya, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa apa artinya sebuah disertasi kalau hanya sekedar hasil, sekedar dideskripsikan, tidak dibahas. Itu satu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Pak. Ya, Pak Dadi, apa luaran penelitian yang dipersiapkan untuk tertutup? Ini adalah analisis wacana, bukan analisis wacana kritis. Tentunya tidak hanya disertasi yang dihakikan, kemudian diseminasi seminar nasional internasional, publish jurnal Scopus, masih ada satu lagi dalam bentuk proposisi hasil penelitian ini.
Apa saja tuh proposisi-proposisinya penelitian ini, Pak Dadi? Proposisi penelitian disertasi ini tadi yang sudah diungkapkan itu mengenai komponen-komponen yang tadi, struktur novel, struktur sosial, dan pandangan dunia pengarang terkait dengan genetik. Nah, ini apakah Pak Dadi sanggup dalam waktu sekian ini juga membuat buku referensi terkait dengan proposisi-proposisi ini? Ya, biasa sanggup, Bu Nino. Saya akan berusaha keras untuk bisa membuatnya juga. Dalam judul apa nanti? Tadi yang sudah saya sebutkan, teori dan kajian strukturalisme genetik dalam karya sastra religius. Bagaimana, Bu Nino? Iya, kemarin sudah didiskusikan juga dengan saya, nanti bisa kerja keras dan saya dengan Bu Novi ini. Ya, kemudian juga Pak, tadi ada kerangka berpikir, ini saya ternyata Bu Suryati sangat cermat, padahal saya sudah koreksi juga, ternyata ada kerangka berpikir di disertasi ini. Iya, tidak usah. Ya. Itu saja dari saya, Pak. Jadi yang lain-lainnya nanti bisa diskusi melalui daring, melalui Zoom. Iya, ya, baik, Bu Nino. Prof. Novi. Terima kasih, Bu Nino. Ya, Pak Dadi. Iya, baik, Prof. Novi. Pak Dadi itu bersyukur ya mendapat penguji Prof. Emsir, Prof. Zuri, Pak Saifur, ya. Jadi masukannya itu luar biasa, dan juga masukan untuk saya juga, dalam arti tidak hanya disertasi tapi juga untuk pengetahuan saya. Jadi pertama saya mulai dari yang Pak Saifur ya. Jadi memang perlu Anda sebagai seorang peneliti di sini ya, hasil disertasi itu tentu beda dengan skripsi dan tesis. Jadi harus menemukan sesuatu hal yang baru, mendekati baru begitu. Kalau memang tidak pure baru gitu ya. Jadi harus ada pemikiran kritis ketika hasil dari hasil pembahasan semuanya itu pada simpulan harus menemukan pemikiran kritis. Jadi tidak, saya baru tadi juga sempat kaget juga ketika Pak Saiful mengatakan bahwa terlalu condong ke Islam saja, bahwa ke pengarangnya, tidak melihat sebuah konteks bahwa itu juga ada agama Yahudi, itu yang tidak dimunculkan, belum dimunculkan. Jadi begitu Pak Dadi ya. Nah, ini penting sekali sebagai konten dalam disertasi ini. Nah, itu mungkin nanti menjadi hal yang baru. Kemudian apakah irisan-irisannya di mana begitu ya. Oke, Pak Dadi ya. Terus yang kedua dari Prof. Zur itu juga memang pertama saya ingin PPT ya. Itu saya kok biasanya PPT itu kan dikirimkan sebelum ujian ya Pak Dadi ya. Jadi saya tolong nanti untuk ketika ujian tertutup jangan sampai memalukan saya dengan Bu Nino ya. Saya sempat kaget juga ketika PPT itu berupa teks, dan saya tuh sering mengkritik kok sekarang bimbingan saya ya Bu Nino ya, seperti ini kan senjata makan tuan namanya ini. Jadi tolong poin-poin saja poin-poin saja, dan juga harus dijelaskan, jangan satu PowerPoint, satu slide, satu kalimat. Nah, itu saya paling ini ya. Kalimatnya panjang, Bu. Iya, dan panjang. Itu untuk masih bisa bernafas ya Bu Surya membacanya. Oke. Terus kemudian teori tadi itu ya. Kajian pustaka, perjalanannya bagaimana, kajian-kajian sebelumnya yang terdahulu. Kemudian state of the art. Itu bukan itu diagram alir penelitian ya. Kalau state of the art itu berarti penelitian Pak Dadi sebelumnya dan setelah yang akan datang, merencanakan apa pengembangan dari hasil disertasi ini, seperti halnya di pertanyaan Prof. Emsir, setelah disertasi ini kemudian apa, begitu kan. Jadi Pak Dadi harus sudah bisa memikirkan setelah menghasilkan ini jangan berhenti di disertasi ini, harus ada sesuatu yang akan direncanakan untuk sebuah riset, pengembangan dari sebuah disertasi ini. Jadi begitu Pak Dadi ya. Kemudian juga tadi juga ada pertanyaan dari Prof. Emsir itu yang Pak Dadi belum bisa
maksimal menjawab keterkaitan ya, sehingga menunjukkan bahwa itu pandangan dunia, kemudian religiusitas itu kalau Pak Dadi mengetahui apa teori struktural, genetik itu pasti bisa menjawab ya. Jadi keterkaitan, jadi antar unsur-unsur, kemudian menemukan pandangan dunia pengarang itu memang harus holistik dan apa kalau dalam teori hermeneutik itu heuristik hermeneutik ya, ada keterjalinan gitu ya. Kemudian juga itu belum di ini ya, mungkin belum maksimal ya Pak Dadi ya, yang pertanyaan Prof. Emsir ada latar belakang pendidikan, proses kreatif gitu ya. Sehingga saya kira itu perlu. Iya, baik. Keterkaitan tadi, Prof. Iya, itu perlu didalami lagi. Struktur sosial, ya. Iya. Kemudian juga dari Bu Ninu referensi tadi ya, masukan juga saya. Terus usahakan nanti ketika ujian tertutup maksimal ya Pak Dadi ya. Iya. Dan saya kira apa serius. Jadi kegiatan-kegiatan selain disertasi sementara disampingkan aja. Jadi kan tinggal berapa bulan Bu Ninu ya? 2 sampai bulan apa Bu Ninu? Bulan Juli Bu Novi. Bulan Juli. Sekarang Mei, Juni. Iya, 1 bulan sudah full. Juni itu Pak Dadi full untuk disertasi Pak Dadi. Iya, baik. Ya, apalagi bukunya dan sebagainya itu. Kemudian juga apa? Tadi dari Pak Emsir juga memberi tadi pembahasan, memberi makna sesuai fokus. Interpretasi interpretasi. Nah, itu juga dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Saifur. Jadi harus holistik begitu ya. Keseimbangan tadi betul ya, Prof. Adanya keseimbangan ya, baik. Ya, terima kasih Prof. Emsir. Saya juga masukan untuk saya, Prof. Zuri dan Kang Saifur Rohman. Terima kasih Bu Ninu. Saya kembalikan. Ya. Baik, Mas Reza, tolong Pak Dadi disimpan nanti di waiting room dulu. Kita ada rapat sebentar. Baik. Kita hari ini Pak Dadi perlu revisi yang perlu dicermati dan dikerjakan setiap hari paling tidak. Nah, diskusi dengan para penguji dan promotor, kopromotor. Berarti memang harus kerja keras. Kalau tidak, berarti memang masa studi Pak Dadi sudah habis dan Prodi sudah mengingatkan terus-menerus, termasuk sudah ada surat pernyataan dari Pak Dadi bahwa Juli wajib ujian terbuka dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemendikbud, oleh Pasca. Jadi kalau misalnya ini tertutup, masih ada satu syarat, itu biasanya Korprodi yang dikejar-kejar. Ibu Bapak Korprodi dikejar-kejar, Bu ini. Tapi kalau ketika nanti ujian tertutup, kemudian ada Ibu Direktur ataupun siapa, syarat itu belum satu dipenuhi, yang kena Korprodi. Jadi tolong semua mahasiswa itu mencermati hal-hal tersebut. Ya. Kalau misalnya tahun 2017 ujian, mungkin kami masih ada toleransi, Pak. Tapi sekarang ini kami sudah sounding 17, 18, 19, 20. Toleransi itu sudah habis. Dan mau tidak mau, Pak Dadi tetap mempertahankan disertasinya dengan standar kualitas yang sudah ditentukan oleh Pasca. Ya, mungkin Prof. Emsir akan menyampaikan sesuatu, Prof, terutama untuk strukturnya tadi, Prof. Ya, itu kan kalau struktural genetik itu karya sastra dikaji dari 3 aspek itu. Pertama struktur, yang kedua struktur sosial, yang ketiga pandangan dunia sejarah. Nah, yang dikaji ini kan religiusitas. Nah, konsep religiusitas itu harus jelas. Anda dapatnya di mana kok langsung ke agama, ke Islam, ke Yahudi gitu. Enggak ada buku-buku yang sifatnya universal gitu. Konsep religiusitas dalam karya sastra itu seperti apa?
Oh, ada buku yang tentang religiusitas sastra ada, Prof. Ya. Iya itu dasarnya. Jadi Oh iya ya, oh gitu ya, baik. Karena Prof. kita melihat religiusitas Ya, dalam sastra. Oh iya. baru secara Islam bagaimana, secara Yahudi bagaimana, kita paparkan secara Yahudi begini, secara Islam begini. Dan tidak mengatakan Yahudi jelek, Islam lebih jelek, enggak begitu. Iya, iya. Ya. Karena pandangannya berbeda gitu. Baik, Prof. Ya. Cukup ya, Prof. Iya. Saya ingin Pak Dedi ini menunjukkan bukunya, coba lihat saya, boleh enggak? Ada enggak novel? Sebentar, lihatin saja enggak? Oh ada, Prof. Saya ambil dulu, Prof ya, sebentar. Jauh, ya? Ada. Tidak sih di bawah, Prof. Novel yang Bumi Cinta kan, Prof? Iya. Iya, ada, Prof. Kalau jauh Iya. nggak usah, kalau Oh, iya. Ada, Prof ya. Saya juga ada bentuk PowerPoint ini juga ada. Bukan PowerPoint, bentuk PDF-nya juga ada, Prof. enggak. Intinya kan tadi kata ini membacanya hermeneutik dengan holistik itu kan itu bukunya lecet enggak? Kalau bukunya masih bagus seperti yang saya punya ini, seperti ini, Iya. ini saya belum baca ini. Saya Itu baru baca. bukunya sudah putus-putus, Prof. Nah, Bukunya iya. sudah, iya, karena sudah saya buka tiap hari ya, Pak. Sering saya buka, Ya, jadi makanya ingin copot. saya lihat benar enggak kalau masih Ya, ada bagus sih, Prof. berarti belum dibaca. Ya. Ada, Prof. Kalau saya mau ambil bisa, Prof. Iya. Ntar saya tunjukkan di Prof kalau di UNJ. Nah, ya. Ya, Ibu jadi Pak Dedi dinyatakan lulus dengan revisi dan waktunya juga sangat terbatas. Iya, baik. Itu intinya para penguji sangat tidak berkenan jika tiba-tiba datang ke Bu Suryati, ke Pak Saifur, minta tanda tangan di pertengahan atau di akhir bulan Juni tanpa revisi. Iya. Ya, tolong hormati kami, tolong hormati Prof. MZ, Prof. Suryati, Pak Saifur, juga Prof. Novi juga, karena kami tidak bisa ditodong tanda tangan. Tiba-tiba harus menyetujui dengan hasil kelayakan hari ini sama sekali tidak ada revisi. Itu tolong sebagai seorang calon doktor, secara sikap afektif tetap harus dijunjung tentang hal-hal tersebut. Ya, Pak Dedi Waras. Ya, baik, Bu Nino, sedikit Bu Nino tentang penelitian yang relevan. Itu penelitian tentang novel itu sendiri. Siapa yang sudah meneliti itu relevan. Kemudian penelitian tentang religiusitas. Oh iya, tambahin ya, baik. Itu relevan. Iya, kemudian yang penting lagi penelitian tentang struktural genetik itu sudah banyak dilakukan. Iya, baik. Ya. Terutama disertasi tentang struktural genetik itu udah banyak sekali saya lihat. Ya, itu kan bisa jadi penelitian yang relevan. Ya. Untuk S3 masih bersyarat enggak Bu Nino berapa penelitian yang relevan harus di 60. 60. Minimal 60 ya. Ya. Pak Saifur sudah pergi ya. Ya udah. Ya sudah Pak Dedi Waras silakan. Ya. Tapi akan Terima kasih Bu Nino. Terima kasih Prof. MC, Prof. Jul, Pak Dedi. Terima kasih. Salif. Mau lebatin, mau lebaran nih. Ya, sama-sama lahir dan batin. Ya, jadi ditutup dulu Pak Dedi. Oh iya, tutup dulu Bu ya. Ya, saya pamit Prof. MZ, Bu Nino, Prof. Novi, dan Prof. Suryati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Mas Reza juga.